Dahulu kala, ada dua naga yang sangat mencintai satu sama lain. Terjebak dalam hujan yang sangat deras. Satu-satunya hal yang tidak disukai naga, apakah cuaca hujan? Karena ketika sayap mereka basah, petir akan menyambar mereka. Serpihan mereka akan rusak dan mereka tidak akan pernah bisa menyemburkan api. Ada badai yang begitu kuat hari itu. Naga ungu terlempar jauh dari kekasihnya sang naga kuning. Meskipun naga kuning ingin mencari kekasihnya, dia tetap di tempatnya karena sayapnya basah dan dia sangat sedih. Dan naga ungu terlempar ke dekat gua. Ia berada di puncak gunung yang tinggi. Tempat apa ini? Di mana aku? Suara yang sangat keras terdengar dari dalam gua. Suara itu milik bau yang jahat, yang setengah serigala dan setengah singa. Saya adalah Bau, penguasa badai dan petir. Dan kamu adalah naga bernafas api. Hahaha. Naga ungu sangat ketakutan dan ia ingin terbang menjauh. Petir menyambar seperti busur dari langit. Saya tidak akan membiarkanmu pergi sampai kamu memberitahu saya bagaimana kamu menyemburkan api. Kamu harus menceritakan semua rahasia pernafasan api. Tidak, saya tidak pernah bisa melakukan itu. Maka aku akan membuat hujan selamanya dan memenjarakan kamu di sini. Hahaha. Naga ungu terjebak di gua Bau. Saat itu naga kuning sedang mencari kemana-mana untuk kekasihnya naga ungu. Dia mencarinya di sarang beruang, di kebun gajah, dan bahkan di lubang kelinci. Tetapi ia tidak dapat menemukannya dimanapun. Melihat naga kuning menangis, seekor kuda mendekatinya. Mengapa kau begitu sedih, naga? Sesuatu telah terjadi kepada cintaku. Naga ungu telah menghilang. Akan segera turun hujan lagi dan aku tidak akan bisa mencarinya karena serpihanku akan rusak. Apakah kamu bertanya kepada monyet penjaga hutan? Mungkin dia tahu. Terima kasih, saya akan pergi dan bertanya segera. Tunggu, ambil kain merah ini dan tutupi dirimu. Ini akan melindungimu dari hujan untuk sementara waktu. Naga kuning mengambil kain merah dan bergerak melewati hutan. Saat itu, hujan mulai turun lagi. Naga kuning akhirnya tiba di penjaga hutan. Dia bertanya apakah dia melihat seekor naga ungu. Oh iya, aku melihatnya mengambang di langit. Lihat ini, serpihan sisik yang dia jatuhkan. Dia melayang menuju pohon-pohon pinus itu. Naga kuning terbang dengan cepat ke tempat di mana pohon-pohon pinus itu berada. Ketika hujan sudah berhenti sedikit, dia melihat sekeliling, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekasihnya. Pada saat itu, seekor kelinci muncul di hadapannya. Halo kelinci, pernahkah kamu melihat naga ungu di sekitar sini? Ya, saya melihat dia melayang menuju rawa itu. Saat naga kuning menuju rawa, langit kembali tertutup awan hitam. Jika kamu ingin tahu mengapa hujan turun sepanjang waktu, temukan lembu. Naga kuning terbang dengan cepat ke tepi rawa. Di sana, dia melihat seekor lembu menunggu di bawah pohon willow untuk berlindung dari hujan. Saya mencari naga ungu. Saya ingin tahu apakah kamu pernah melihatnya di sekitar sini, Ox? Oh tidak di sekitar sini. Aku melihatnya bergoyang di atas gunung yang curam itu. Tapi kamu harus hati-hati. Bau tinggal di tempat itu. Bau? Ya, dia penguasa hujan dan petir. Dia sangat sombong dan tidak penyayang. Dia juga orang yang berhati kejam, yang ingin memiliki segalanya. Oh, sekarang aku mengerti. Itu sebabnya hujan tidak pernah berhenti. Aku pasti bisa menemukan naga ungu. Saat hujan, pergilah ke harimau. Kamu bisa mendapatkan bantuan darinya. Naga kuning dengan cepat pergi ke harimau sebelum hujan mulai turun. Kemudian naga kuning berbicara kepada harimau dan meminta bantuannya. Harimau mengatakan bahwa sedikit lagi ia akan melihat seekor ular. Ular itu akan memberinya cabai merah ajaib. Naga kuning pergi ke ular seperti yang dikatakan harimau. Saat itu, awan gelap muncul di langit lagi. Ular, cepat, beri aku cabai ajaib itu. Hujan akan turun sekarang.
Ular itu menancapkan kepalanya ke dasar tanah dan mengeluarkan cabai merah ajaib. Saat naga kuning memakan cabai dalam satu gigitan, lehernya mulai memerah dan mengeluarkan api. Tapi kali ini naga kuning tidak merasa kedinginan atau kulitnya mengelupas. Dengan keberanian besar, dia melebarkan sayapnya dan mulai terbang menuju gunung yang curam. Ayo beritahu saya bagaimana Anda memuntahkan api, atau aku tidak akan melepaskan ikatan batu yang terikat di kakimu, dan kamu tidak akan pernah bisa terbang lagi. Tidak ada api yang aneh bagi kita untuk naga. Kamu tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Tepat pada saat Bao sedang berjalan menuju ke arah naga ungu, bola api muncul di belakangnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Api tidak bisa menyala dalam hujan. Di balik bola api raksasa muncul naga kuning. Bebaskan sekarang kekasihku, Bao. Tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi jika dia tidak memberitahuku rahasia api. Naga kuning pertama kali menghentikan hujan dengan memuntahkan api ke awan gelap di langit. Lalu dia melelehkan batu tempat naga ungu diikat. Dengan demikian, naga ungu dibebaskan. Bao tercengang dengan kekuatan yang dia lihat. Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Inilah kekuatan cinta, bukan api atau badai, Bao. Ya, kamu tidak perlu api untuk menjadi kuat. Kamu bukan naga. Aku bukan naga, tapi aku bisa memiliki segalanya. Tidak, kamu tidak dapat memiliki busur cinta. Kamu hanya merasakan cinta di hatimu. Naga kuning dan ungu itu sangat senang. Akhirnya, mereka disatukan kembali satu sama lain. Bao tidak pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Namun, berkat kedua naga, dia menerima keberadaan cinta di hatinya dan bergabung dengan kehidupan riang di hutan. Setelah hari itu, naga bisa terbang bebas di cuaca hujan dan bahkan meninggalkan jejak cinta di langit selamanya dengan memuntahkan api. Suatu waktu di negeri yang jauh, ada hutan kecil tapi sangat lebat. Pepohonan saling berbisik, dan bunga-bunga itu saling menyerbuki, dan semua tanaman menikmati kebersamaan sebagai hutan. Suatu hari, salah satu hari indah musim semi, antara kaktus dan bunga matahari, benih bercahaya mulai tumbuh. Bunga yang tumbuh ini adalah mawar yang indah, dengan kelopak merah. Halo, nama saya Rosi. Aku kaktus, senang bertemu denganmu. Kelopakmu sangat indah, Rosi. Saya berharap saya memiliki kelopak seperti yang Anda miliki. Terima kasih, tapi tidak semua orang bisa pintar, cantik dan harum kan? Tanggapan angkuh Rosi mengejutkan semua orang. Dia adalah bunga yang sombong. Meskipun dia baru saja mekar, saya jelas bunga yang paling indah di sini. Lihat kelopakku yang berkilau. Ada banyak tanaman indah di sini, Rosi. Kamu hanya salah satunya. Apa? Beraninya kamu membandingkanku dengan kaktus berduri? Aku jauh lebih cantik dari dia. Kaktus sangat kesal dengan apa yang dia dengar. Dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak baik apa yang kamu katakan pada kaktus, Rosi. Dan kamu juga punya duri. Sebenarnya tidak. Senang membandingkan kaktus dengan mawar yang indah seperti saya. Apa yang kamu ketahui tentang kecantikan? Kamu bahkan tidak bisa mekar juga. Kaktus bunga matahari atau pepohonan bisa terbiasa dengan sikap Rosi. Karena dia adalah bunga yang terus-menerus memuji dirinya sendiri. Hari berlalu dan musim panas akhirnya datang. Bunga matahari itu begitu senang dengan wajah kuning cerahnya. Dia mengikuti sinar matahari sepanjang hari. Di sisi lain,
Kaktus meminum air yang dia simpan sepanjang musim dingin dan menjaga dirinya tetap kuat dan sehat sepanjang musim panas. Bahkan, beberapa burung kecil mengunjungi kaktus untuk minum air. Tanaman lain tidak mampu menyimpan air seperti kaktus untuk cuaca panas ini. Dan Rosie bahkan mulai layu karena kehausan. Akankah hujan turun di sini? Musim dingin harus datang agar hujan, Rosie. Tapi aku akan layu karena haus ini. Semua kecantikanku hilang. Kamu dapat meminta bantuan kaktus jika kamu mau. Rosie melihat itu. Kaktus dengan senang hati membantu bunga lain. Tapi dia terlalu gengsi untuk angkat bicara, karena dia selalu mengucapkan kata-kata buruk padanya. Namun ketika kelopak lain layu dan jatuh dari kepalanya, dia mengesampingkan harga dirinya dan rela malu. Dia meminta bantuan kaktus. Hai kaktus, aku minta maaf atas kata-kata kejam yang kukatakan padamu. Dan pohon pinus, kalian berdua cantik dan tanaman yang sangat berguna untuk hutan ini. Bisakah kamu membantuku juga? Kaktus melihat bahwa Rosie memilih untuk rendah hati dan harus mengesampingkan kesombongannya. Jadi, dia berbagi air dengannya. Dia bisa merasakan kehidupan muncul di dalam dirinya sekali lagi, dan kelopaknya yang cerah terbentang di bawah sinar matahari. Sejak hari itu, Rosie belajar untuk tidak menilai teman-temannya dari penampilan mereka. Karena tidak peduli seberapa berbeda kita terlihat dari satu sama lain. Masing-masing dari kita dirancang dengan keindahan dan kelebihan masing-masing.